Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu kita menyatukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan kami untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah memberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kepas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam nama aku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita sepakat bahwa setiap orang di dalam kehidupan ingin sekali menghindari yang namanya perselisihan, ingin sekali menghindari yang namanya perpecahan, ingin sekali menghindari yang namanya perkelahian. Tetapi fakta, realita yang terjadi di dalam kehidupan, perselisihan, perpecahan sering terjadi, dan itu menjadi sebuah realita yang pernah dialami oleh setiap orang. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ditanya pribadi lepas pribadi, apa yang menyebabkan perselisihan, apa yang menyebabkan perpecahan terjadi di dalam kehidupan, tentu banyak hal penyebabnya. Perbedaan pendapat bisa menyebabkan perpecahan. Perbedaan prinsip juga demikian. Perbedaan keyakinan juga demikian. Tetapi penyebab terbesar terjadinya perpecahan di dalam kehidupan karena adanya pembenaran diri. Ketika aku menganggap diriku lebih benar daripada orang lain, dan patokan sebuah kebenaran itu adalah diriku, maka akan terjadi perpecahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Paulus kepada jemaat Korintus, tentu tidak berjalan dengan mulus. Bahkan ketika Paulus meninggalkan kota itu,
meninggalkan orang-orang yang ada di Korintus, jemaat Korintus. Di antara jemaat Korintus itu sendiri yang namanya sama-sama percaya kepada Yesus Kristus, yang namanya sama-sama percaya akan keselamatan Yesus, yang namanya satu iman, tetapi tetap juga terjadi perpecahan. Tetap juga terjadi perselisihan. Tetap juga terjadi ketidakcocokan di antara mereka. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal itu boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini. Di mana Paulus sungguh-sungguh merasa kecewa mendengar kabar akan perpecahan jemaat itu. Di antara penyebab perpecahan jemaat itu, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, jelas di sana dikatakan karena adanya pengelompokan. Kabar itu Paulus pahami, Paulus dengar, yaitu dari seorang yang bernama Chloe. Sampai kabar yang mengatakan ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, dan ada kelompok Kristus. Keempat kelompok ini merasa bahwa mereka lebih benar dari semuanya. Kelompok Paulus itu adalah orang-orang yang beranggapan bahwa Paulus lebih benar daripada Apolos. Kelompok Apolos mengatakan bahwa golongan mereka yang lebih benar karena Apolos itu baik, pintar berbicara. Kelompok Kefas juga demikian, dan kelompok Kristus juga demikian. Pembenaran diri terhadap kelompok tertentu, itulah yang membuat terjadinya perpecahan di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi sebuah peringatan yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini. Paulus mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka atau Kristus sendiri tidak ada mengatakan bahwa dia membentuk kelompok tertentu. Dari sini dapat dipahami Paulus tidak pernah mengarahkan bahwa dia yang lebih benar. Kefas juga demikian, Apolos juga demikian. Justru mereka dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tetapi para pengikut-pengikutnya yang membuat pengelompok-pengelompokan itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau diperingatkan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Dari firman ini kita mau belajar melihat konteks yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini banyak juga terjadi pengelompokan. Di antara orang-orang Kristen juga banyak juga terjadi pengelompokan yang mengatakan bahwa GKPI lebih baik daripada HKBP. HKBP lebih baik daripada karismatik lebih baik daripada GKPI. Dan demikian juga semuanya. Perbedaan itu sengaja Tuhan ciptakan bukan untuk mengatakan aku lebih baik daripada engkau. Tapi itu Tuhan ciptakan supaya kebaikanku, kelebihanku daripada engkau, caraku untuk menutupi kelemahanmu. Kalau GKPI lebih baik daripada HKBP, maka kebaikan daripada GKPI harus menutupi kelemahan daripada HKBP, dan demikian sebaliknya. Sehingga apa yang kita dapatkan? Semua gereja bersama-sama bergerak. Semua kepercayaan sama-sama mewujudkan kebaikan Tuhan.
GKPI mewujudkan kebaikannya, HKBP mewujudkan kebaikannya, HKI mewujudkan kebaikannya, karismatik mewujudkan kebaikannya. Maka ketika setiap elemen gereja yang terjadi yang ada di tengah-tengah dunia ini mewujudkan kebaikannya, maka akan tercapailah seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, seia dan sekata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kita mampu mencapai keinginan Kristus di dalam kehidupan kita, untuk kita mampu mencapai seia sekata di dalam keberimanan kita, maka yang pertama, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Di negara kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbedaan-perbedaan ini mencolok. Perbedaan-perbedaan ini membuat kita terpisah satu dengan yang lain. Padahal kita memahami sebuah negara kita sendiri pun Bhinneka Tunggal Ika di sana mencerminkan bahwa semua yang berbeda ini disatukan. Maka kalau kita bawakan di dalam iman Kristen kita, Allah juga melakukan demikian. Ketika Allah memberikan perbedaan kepada kita, jangan pernah biarkan perbedaan itu untuk menjauhkan kita satu sama lain. Tetapi perbedaan itu kita kikis. Dengan cara apa perbedaan? Tetaplah perbedaan. Tetapi perbedaan itu harus menjadi kekuatan kita untuk menjalin sebuah kekuatan. Caraku berbeda dengan istriku, tapi perbedaanku menjadikan rumah tanggaku untuk lebih baik. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hilangkan sekat-sekat perbedaan. Dan kalau tidak bisa engkau hilangkan sekat-sekat perbedaan, jangan jadikan perbedaanmu dengan orang lain caramu menunjukkan bahwa engkau lebih hebat daripada orang lain, tapi caramu memahami bahwa engkau punya kelemahan juga daripada orang lain. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini yang mau dituntun, yang mau disampaikan kepada kita sesuai dengan tema kita yang dikatakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka yang harus kita pahami seperti yang dikatakan dalam ayat 18. Khususnya dalam bagian yang kedua. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena kita semua sudah diselamatkan, maka jadikan keselamatan itu menjadi kekuatan Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tahun 2023, setiap orang didorong, setiap individu didorong, setiap keluarga diajak untuk melakukan kekuatan Allah, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan. Tidak lagi waktunya kita menunjukkan kelemahan. Waktunya kita menunjukkan kekuatan, tapi bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa Kristus sudah hadir dan bekerja dalam kehidupan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak supaya kita seia sekata, supaya kita memelihara kebersatuan di dalam kehidupan kita, supaya jangan terjadi perpecahan. Maka bagaimana kita supaya tidak terjadi perpecahan di dalam kehidupan? Mari seia sekata. Seia sekata berarti kita satu tujuan bersama untuk mencapai kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Kita harus sepakat bahwa cara kita untuk mencapai tujuan ini mungkin berbeda. Ada di tengah-tengah kehidupan kita untuk mencapai tujuan mempermuliakan Tuhan dengan bernyanyi. Ada orang dengan berdoa. Ada orang dengan memberitakan firman. Ada orang dengan menunjukkan kasih. Tapi segala sesuatu yang ada pada kita, itu harus kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan.
Seia sekata menjadi sebuah pegangan bagi kita. Seia sekata akan mampu kita lakukan ketika Kristus memerintah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak katakan lagi bahwa gerejaku yang paling benar. Sehingga kita tidak katakan lagi di tengah-tengah rumah tangga bahwa aku sebagai suami lebih baik daripada istriku. Atau istri berkata, karena aku makanya rumah tangga ini berjalan dengan baik. Tapi mari kita katakan, rumah tangga ini supaya bisa berjalan dengan baik, aku harus hidup dalam Kristus sebagai seorang suami, menunjukkan kekuatanku, membina keluarga. Aku sebagai istri tengah-tengah rumah tangga, aku akan hidup dalam Kristus, menunjukkan sifat keibuanku, sehingga rumah tangga ini berjalan dengan baik. Maka ketika itu kita lakukan, nyatalah bahwa kekuatan Allah yang menyelamatkan kita benar-benar bekerja di dalam kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga, dan di setiap pekerjaan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa seia sekata menghilangkan perbedaan dan menjadikan perbedaan kalaupun masih ada untuk kebaikan bersama. Ajar kami seia sekata di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan. Sehingga Allah yang menyelamatkan kami muliakan. Dan orang juga akan memuliakan karena mereka akan mengenal Allah lewat perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memberkati.